Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Love, balik lagi ke sesi terkait dengan bagaimana cara membuat Kobo Toolbox atau membuat formulir online menggunakan aplikasi kobotoolbox.org ini dengan lebih powerful. Kebanyakan dari berbagai macam formulir itu cenderung monoton, hanya ada tulisan aja. Nah, kelebihan dari fitur atau aplikasi kobotoolbox.org ini bisa menyajikan selain online dan offline, mereka juga bisa menyajikan formulir lebih powerful. Jadi, kita bisa menggunakan gambar, video, bahkan audio untuk memudahkan seseorang membantu menjawab kuesioner kita. Nah, supaya kuesioner kita powerful, biasanya kita bisa memasukkan gambar nih contohnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan gambar itu ke dalam formulir kita. Nah, kalau kita ingin menambahkan gambar dalam formulir kita, tentunya kita harus mempersiapkan gambar itu dulu. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara memasukkan logo di dalam formulir online kita. Basically caranya kurang lebih 11-12 lah dengan cara memasukkan logo ke dalam formulir kita. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara memasukkan gambar-gambar ke dalam pertanyaan yang ada dalam kuesioner kita. Yuk langsung aja, seperti biasa ya, kita akan login dulu. Nah, ini ada pilihan loginnya. Seperti biasa, tinggal di login aja. Ini udah aku login. Nah, ini tampilan login aku. Nah, di sini ada berbagai macam kuesioner. Kita akan lanjut ke kuesioner yang sudah pernah kita kerjakan bareng-bareng waktu kita mengadakan pelatihan. Bagi yang belum ikut pelatihan, nah coba deh ikut pelatihannya biar lebih mendalam dan bisa lebih paham bagaimana cara membuat kuesioner online ya. Nah, ini adalah survei terkait dengan diare di Jabodetabek. Nah, kita tinggal klik aja. Oke, nah di sini seperti biasa kita harus pastikan bahwa kuesioner kita sudah di-deploy. Jadi ciri-cirinya adalah sudah di-redeploy. Kalau ada keterangan redeploy berarti kuesionernya sudah di-deploy atau sudah dikirimkan ke dalam server. Nah, kemudian seperti biasa juga caranya kita download formulirnya secara online. Tinggal kita klik download. Nah, dia sudah muncul di sudut kiri kita. Kemudian kita tinggal buka file. Nah, ini yang kemarin kita membuat logo nih, PNG. Nah, sekarang bagaimana kita membuat pertanyaan dalam kuesioner kita? Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi nih, pertanyaannya apa sih? Yuk kita sama-sama lihat kuesioner kita yang sebelumnya. Nah, ini kuesionernya. Nah, ini kadang-kadang kalau sinyalnya jelek ya, image-nya kadang-kadang nggak muncul nih. Kalau sinyalnya lagi nggak begitu bagus, ya oke lah, nggak masalah ya, kita abaikan aja. Ya, kita berdoa aja ketika form yang kita deploy gambarnya bagus. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, misalkan begini. Pertanyaan yang pertama kan kayak nama, tanggal, lain sebagainya nggak perlu gambar ya. Kemudian di sini, apa sumber utama air minum di rumah tangga ini misalkan? Pam, ledeng, sumur, sungai, atau mata air. Kadang orang nggak tahu tuh pam itu bentuknya kayak apa sih, sumur itu kayak apa, sungai itu kayak apa. Loh itu kan sepele banget. Apakah orang segitunya nggak ngerti? Ya bisa aja. Ada orang yang nggak bisa ngebedain itu. Jangan kita underestimate orang lain. Nah, ini juga bisa bermanfaat untuk beberapa penelitian, misalkan yang ingin menguji coba produk berupa gambar, begitu misalkan media promosi kesehatan, karena backgroundku adalah kesehatan ya. Jadi ada misalkan kita buat 3 poster gitu, kita kita upload gambarnya, kemudian kita minta mereka memberikan komentar atau masukan terkait dengan poster yang kita buat. Jadi otomatis kita harus upload posternya. Nah, jadi ini manfaatnya bisa banyak banget ya. Nah, kita akan coba memasukkan gambar pam, sumur, dan juga mata air. Nah, boleh juga nih kita masukkan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, kalau ada lagi. Nah, ini contoh aja, kita masukin 3 itu aja. Nah, setelah tadi kita download, oke. Nah, kalau kemarin kita belajar terkait dengan bagaimana membuat logo, di sini teman-teman tambahkan note di sini, kemudian masukkan logo ya. Nah, itu adanya di form survei. Nah, tapi karena ini adalah pilihan ganda, dan itu tidak ada dalam pertanyaan utama, adanya di choice atau pilihan. Nah, pilihan-pilihan jawaban yang kita buat semuanya ada di sini. Ada list, name-nya, nggak usah diapa-apain, ini kodenya sudah otomatis dari sananya. Name-nya juga coding yang sudah kita buat. Kemudian ada label. Nah, ini keterangan label ya. Nah, di sini ada keterangan pam, ledeng gitu ya. Ini tulisannya nggak rapi dikit, boleh kita geser. Nah, pam ledeng, sumur pompa, sungai. As simple as, sama seperti yang sebelumnya, kita harus berikan keterangan media, titik 2, image. Oke. Kemudian di sini ada pam ledeng.
kita mau masukin gambar apa nih? Misalkan gambar PAM, JPG. Kemudian gambar sumur. Nah, di sini dia bisa otomatis, lihat. Nah, lihat, bisa otomatis sendiri. Tapi pastiin nama file kita sama apa enggak. Kalau nama filenya beda, ya jangan diikutin. Jadi kita hapus-hapus aja satu-satu. Jadi disesuaikan aja. Nah, saranku ketika kita membuat keterangan, jangan pakai keterangan begini. Sumur pompa pakai spasi. Kadang-kadang spasi ini suka bermasalah dan akhirnya ketika kita upload, tiba-tiba dia error dan nggak matching. Kalau aku lebih suka pakai satu suku kata aja. Nah, kemudian yang terakhir sungai atau mata air. Misalnya kita pakai mata air, nggak usah dipisah, JPG. Nah, jadi keterangannya disesuaikan. Nah, ini aku buat seperti ini ya. Nah, gimana cara kita memastikan ini sudah sesuai? Kita lihat nih. Oke. Nah, di sini ada mata air ya. M-nya besar, airnya kecil. Di sini PAM besar semua, sumur S-nya besar. Nah, kita harus cek di sini. PAM-nya besar, S-nya besar, mata airnya besar ya. Jadi udah sesuai dan formatnya adalah JPG. Di sini kelihatan keterangannya. Nah, mana nih? Nah, ini dia, JPG file. Jadi filenya JPEG, kita sesuaikan aja. Nah, kalau sudah seperti biasa kita save. Oke, kalau sudah save, kita tinggal upload deh. Nah, kita tinggal upload, bisa new, upload, kemudian kita masukin. Kita tunggu uploadnya sampai dengan selesai. Seperti biasa, kita berikan nama survei diare di Jabodetabek tahun 2020 misalkan. Kemudian kita create. Jadi deh. Nah, masih sama caranya dengan yang kemarin, yaitu kita lakukan tahapan berikutnya yaitu setting. Nah, setting di sini nggak muncul apa-apa kan? Kenapa? Karena kita belum deploy. Pastikan setiap kita ingin melakukan upload atau download, kita deploy dulu. Nah, setelah kita deploy, barulah dia muncul nih setting yang lebih lengkap. Di sini ada media. Nah, sekarang kita harus memasukkan 3 gambar yang kita ingin tambahkan. Berapa banyak nih kita butuhkan gambarnya? Kalau mau upload banyak, ya tinggal upload banyak sesuai dengan kebutuhan. Harus berurutan nggak? Nggak, intinya klik aja 3-3-nya. Mau PAM dulu satu-satu boleh, tapi kalau mau simpel ya klik aja 3-3-nya, nggak usah PAM dulu, baru sumur, baru mata air. Nggak usah, dia nanti akan otomatis kok. Tinggal upload. Oke, kita tunggu. Nah, di sini udah ke-upload ya. Ini kok nggak urutan nih? Bermasalah nggak ya? Nggak bermasalah banget kok. Nggak akan jadi masalah, jadi akan fine-fine aja. Kalau sudah selesai, tinggal di-close. Nah, kesannya kayak nggak ada yang berubah kan? Ya, kita klik lagi aja formnya, kemudian kita seperti biasa open. Kalau cuma add image, kita nggak perlu redeploy lagi ya, karena memang nggak akan bisa. Nah, ini kebetulan sinyalku memang lagi agak jelek nih. Di sini harusnya muncul tadi logo yang UI, kemudian bersedia di sini. Nah, kebetulan pas giliran buka ke bawah muncul ya, alhamdulillah banget. Nah, di sini ada PAM. Oh, ini gambarnya air pump. Ini ada sumurnya, ada gambarnya. Kemudian ada sungai atau mata air juga ada gambarnya. Kalau ada yang lain yang mau ditambahin gambar juga bisa. Jadi ini caranya simpel banget. Jadi teman-teman harusnya sangat-sangat bisa untuk mengerjakan ini. Tinggal dipilih aja gambarnya. Gambarnya nyari dari mana? Ya bisa gambar sendiri, bisa juga browsing. Tapi jangan lupa dicantumkan sumbernya ya. Nah, kalau ingin mencantumkan sumber, ya di sini dikasih question hint aja. Hintnya adalah keterangan gambar ini sumber dari mana. Tapi kalau memang punya gambar sendiri akan jauh lebih bagus. Oke, itu aja singkatnya. Basically kurang lebih sama dengan upload logo. Kalau gitu selamat mencoba dan semoga teman-teman berhasil mencobanya. Kalau ada yang nggak ngerti, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen ya. Terima kasih.